Istrinya disebutkan 90 tahunan. Kalau secara akal, secara medis nggak bisa. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak pernah kecewa dengan berdoa memohon kepadamu. Padahal sudah nunggu 100 tahun. Salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Dalam menghadapi urusan-urusan dunia. Antum punya masalah? Makanya datang kajian. Lari dari masalah. Ya, kita punya masalah. Ada masalah di fisiknya, sakit. Ada masalah di hatinya. Ada masalah di keluarganya. Ada masalah di pekerjaannya. Ada masalah di pelajaran sekolahnya. Panggil Allah Azza wa Jalla. Jamaah, kalau Allah berkehendak, yang namanya aturan-aturan yang sudah dibuat akan berubah. Lautan itu seharusnya menenggelamkan. Tapi Allah berkehendak lautan itu jadi kering buat Bani Israel. Maka jadi kering dan menenggelamkan Fir'aun. Api itu membakar. Tapi kalau Allah berkehendak, dia nggak akan membakar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Maka tidak ada kata mustahil buat Allah. Maka kita harus sering berbaik sangka sama Allah. Apapun masalahnya, Allah punya solusi. Tinggal bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, merengek, merintih, memanggil Allah dengan Asma'ullahil Husna. Semoga Allah menyelesaikan urusan kita. Begitu pula urusan agama kita. Sebagian kita sulit sholat malam, sulit bangun subuh, sulit untuk menghafal Al-Quran, sulit untuk membaca Al-Quran. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Yang penting bagi kita ini hamba, jangan pernah berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah berdoa, kok tak kunjung ada jawaban dari Sang Pencipta, tambahin doanya. Belum lagi, tambahin doanya. Sampai kapan? Sampai mati antum berdoa. Ingat Nabi Zakaria berdoa minta anak, disebutkan di beberapa athar sampai umur 100 tahun. Istrinya disebutkan 90 tahunan. Kalau secara akal, secara medis nggak bisa. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak pernah kecewa dengan berdoa memohon kepadamu. Padahal sudah nunggu 100 tahun. Bagaimana husnudzon dan keyakinan Nabi Zakaria. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kita sampai ke hadis 963. Ini hadis berbincang tentang berbangga-bangga dengan nenek moyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ada dua hal dari perbuatan orang-orang jahiliyah yang akan tetap ada di umat beliau alaihi salatu wassalam. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab.
berbangga-bangga dengan nenek moyangnya. Bapakku yang bangun ini, bapakku yang bikin jalan ini. Terus dia sebutkan kebaikan-kebaikan bapaknya. Dan at-ta'nu fil ansab, dan mencela nasab orang yang mungkin dia tidak punya nenek moyang yang mulia. Di dalam Islam tidak ada kasta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau mengatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Ala la fadla li Arabiyyin ala a'jami wala li a'jamiyyin ala Arabi wala li ahmar ala al-aswad wala lil aswad ala al-ahmar. Enggak ada, kata Nabi SAW. Kalian semua dari Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Jadi tidak ada di masjid ini yang darahnya biru. Ada enggak? Ada enggak jemaah? Katanya darah biru itu diambil dari darahnya ikan paus. Anak enggak tahu. Baik. Orang Arab enggak lebih mulia daripada orang Ajam. Orang Ajam tidak lebih mulia daripada orang Arab. Jadi setiap etnis itu ada di antara mereka yang merasa lebih tinggi dari etnis lainnya. Kata Nabi SAW, enggak ada. Illa bittaqwa. Kecuali takwa yang akan membuat kalian lebih mulia daripada yang lainnya. Maka Allah katakan, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dulu Hitler, dia berbangga dengan etnisnya. Dia mengatakan Almania fauqal jami'. Jerman itu di atas semuanya. Apa yang terjadi? Perang. Nggak ada gunanya. Baik, sebelum kita mulai berkaitan dengan berbangga-banggaan dengan nasab-nasab orang tuanya yang terdahulu, apakah semua sudah kenal dengan yang di kanan dan di kirinya, jemaah? Sudah? Antum kadang-kala belum kenalan. Ayo mulai dulu baru kita mulai baca hadisnya. Nah, tanya namanya, asalnya dari mana, apa profesinya. Mak-mak juga di belakang. Baik, kita akan baca hadisnya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li sayyidina wa li masyayikhina wa li walidayna wa li ulati wa li talibati wa li hadirina wa li mustami'ina ajma'in. Qala al-mu'allif wa huwa amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Juhfi al-Bukhari rahimahullah ta'ala. حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن الحسن عن أتي بن ضمرة قال رأيت عند أبي رجلا تعز بعزى الجاهلية فعضه أبي ولم يكنه فنظر إليه أصحابه قال كأنكم أنكرتموه فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعز بعزاء الجاهلية فعدوه ولا تكنوا. وقال المؤلف حدثنا عثمان قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أتي مثله. بارك الله فيكم. Ini hadis Utay bin Dhamrah, dia berkata ra'aitu 'inda Ubay. Ubay yani Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala berkaitan dengan Ubay. Ubay ini tubuhnya selalu hangat. Panas dia.
ketika dia bertanya kepada Nabi SAW tentang humma, tentang demam itu, ternyata demam itu menghilangkan dosa orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Maka Ubay akhirnya berdoa meminta supaya dia dikasih demam, tapi yang tidak menghalanginya dari sholat dan jihad. Maka tidak pernah disentuh Ubay ini kecuali anget. Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab ini juga yang dia hendak menjadikan semua doanya isinya sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya bagaimana Ubay ini ketika dia mendapatkan sebuah sunnah, sebuah amalan, itu diamalkan. Bukan sekedar menjadi wawasan. Oh iya, anak tahu. Enggak. Nah, ini salah satunya. Ra'aitu 'inda Ubay rajulan ta'azza bi azail jahiliyah. Kata Utay bin Dhamrah, aku melihat ada seorang di sisi Ubay sedang berbangga dengan kebanggaan jahiliyah. Disebutkan di riwayat Imam Ahmad, iftakhara bi abihi. Dia sedang membanggakan bapaknya. Subhanallah, dulu waktu kita mondok, biasalah anak-anak pondok ini, anak-anak yang baru belajar agama, bangga, oh bapakku gini ya. Kita diajarin sebuah bait syair yang mengatakan, laisal fata man kana laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Pemuda itu bukan yang mengatakan bapakku, tapi pemuda yang sebenarnya yang mengatakan ini aku. Ya aku kayak gini gitu loh. Nah ini orang di sisi Ubay berbangga dengan nenek moyangnya. Maka disebutkan si azza al-jahiliyah tadi. Salah satu yang tidak ditinggalkan dari amalan jahiliyah adalah berbangga-bangga dengan kemuliaan nenek moyang mereka. Fa'addahu Ubay walam yuknihi. Maka Ubay, a'addahu ini, adda ya'uddu itu artinya menggigit. Menggigit. Akhirnya Ubay ngomong sama orang ini agar menggigit. Menggigit apa? Menggigit kemaluan bapaknya. Walam yuknihi, dan Ubay tidak pakai kata kiasan. Ubay ngomong tentang kemaluan itu disebut dengan kata yang sebenarnya. Ya sudah, kata Ubay, gigit itu kemaluan bapakmu. Omongan ini kan kasar, jemaah. Kasar, jemaah. Jadi ada omongan-omongan yang mungkin buat kita, kok orang sekelas Ubay bin Ka'ab yang hafal Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, kok ngomongnya seakan-akan jorok. Ketika melihat Ubay mengatakan itu, mereka semua pada memandang. Ya Allah, kaget gitu jemaah. Kok Ubay ngomong kotor gitu kan? Faqala inni la ahabu fi hadza ahadan abada. Kata Ubay, aku tidak segan dalam urusan ini kepada siapapun selama-lamanya. Untuk ngomong tadi itu, aku tidak segan untuk ngomong itu kepada siapapun selama-lamanya. Kenapa? Inilah yang tadi Anda sampaikan. Ubay mengamalkan hadis Nabi SAW. Dia mengatakan, inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'azza bi azail jahiliyah. Tadi barang siapa yang berazak dengan azak jahiliyah, berbangga-bangga dengan nenek moyang mereka, fa'iddu bihani abi. Dia di dalam sebuah lafaz, ya bikin dia, omongkan kepada dia agar menggigit kemaluan bapaknya. Wala taknu, dan jangan pakai kata kiasan. Jangan pakai kata kiasan. Ya sudah, barangnya itu sebutkan.
Gimana jemaah? Ya Allah Ustaz ya. Nah, wa Ubay melakukan ini imtithalan li amrin Nabi SAW. Siapa yang nyuruh? Nabi alaihi salatu wasallam. Agar orang ini berhenti gitu. Engkau membangga-banggakan nenek moyangmu, kata dia. Jadi orang itu ketika membanggakan nenek moyangnya disebut kebaikan-kebaikannya. Lupa dengan keburukan-keburukan orang tuanya. Bapakmu itu nyembah berhala dulu. Lupa enggak? Bapakmu itu minum khamr. Enggak, yang disebut kebaikan-kebaikannya saja. Ya sudah, suruh dia menggigit. Gigit apa? Nah, ya, jangan pakai kata kiasan. Kira-kira antum berani coba ngomong itu? Ubay mengatakan inilah ahabu ahadan abada. Enggak, aku enggak akan segan, enggak akan takut sama siapa. Karena perintah Nabi SAW. Dan orang yang beriman itu apa sikapnya dengan perintah? Sami'na wa ata'na. Ubay mengatakan sami'tu an-Nabi SAW. Aku mendengar dan aku taat gitu loh. Walaupun terkadang ada sunnah-sunnah yang sepertinya mengamalkannya di daerah yang mereka masih kurang akalnya, akan menimbulkan fitnah. Maka terkadang kita juga perlu melihat kondisi. Baik, barakallahu fiik. Lanjutkan. باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد. Baik, barakallahu fiik. Ini bab berkaitan apa yang dikatakan seseorang ketika kesemutan kakinya. Jadi antum kadangkala kalau duduk lama kayak gini kesemutan kakinya. Apa penyebabnya? Tidak lancarnya peredaran darah ke tempat yang dituju karena antum mendudukin kaki antum terlalu lama atau kondisinya memang kurang sehat. Biasanya kalau orang sehat duduk lama nggak ada masalah gitu. Tapi kalau orang memang bermasalah, jarang olahraga, duduk sedikit aja sudah kesemutan. Makanya sebentar-sebentar harus selonjoran, selonjor tarik lagi, selonjor tarik lagi sampai orang yang di sebelahnya terganggu. Baik, apa yang dia katakan ketika dia kesemutan? Subhanallah. Athar ini dhaif ya. Athar ini dhaif. Tapi ini cerita tentang kebiasaan orang Arab sebenarnya. Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami, Abu Nuaim dia berkata telah mengajarkan kepada kami, Sufyan dari Abu Ishaq dari Abdurrahman bin Sa'ad qala khadirat rijlu ibni Umar. Khadirat rijlu ibni Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab pernah duduk kakinya kesemutan. Dan orang kalau kesemutan itu ya kayak mati kakinya jemaah. Dia berdiri itu mau jatuh jemaah. Dia nggak ngerasa kakinya itu ada. Kalau parah banget ya. Kesemutan sulit dia untuk berdiri. Faqala lahu rajulun. Di situ ada orang yang mengatakan, engkau lagi kesemutan kakinya ini. Ya sudah, obatnya itu uzkur ahabban nas ilaik. Engkau sebut nama orang yang paling engkau cintai. Muhammad. Disebutkan di beberapa riwayat ya Muhammad. Dikatakan Muhammad. Kalau ditanya siapa orang yang paling aku cintai, Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan istighatsah, tawassul dengan orang yang dia cintai, enggak. Ini babnya bab mujarrabat, pengalaman, kebiasaan. Jadi orang yang sedang kesemutan itu, kalau dia mengingat orang yang dia cintai, itu detak jantungnya bertambah keras ya. Jadi pompa jantungnya itu
Cobalah kalau antum ada teman-teman antum ya lagi ngobrol, kemudian antum seneng sama fulanah yang namanya Fatimah. Umpamanya nih ya, ana tadi ketemu sama Fatimah. Antum gimana jantungnya antum ya? Dengar namanya Fatimah, hah? Fatimah? Duh, antum langsung pegang dadanya orang ini. Ya memang seperti itu. Nah ini orang, dulu kebiasaan orang Arab itu memang kalau ada kesemutan, sudah sebut nama orang yang engkau cintai. Jadi detak jantungnya akan semakin kencang, heart rate-nya itu akan semakin tinggi, akhirnya darah itu semakin cepat untuk masuk ke kakinya tadi. Yang tertahan gara-gara diduduki, yang kesemutan itu. Jadi ini babnya bukan bab minta tolong sama orang yang dia cintai, enggak. Dia cuma sebut namanya. Kalau orang Arab dulu ya dia sebut apa yang dia sukai. Orang dia sukai mungkin dia cerita tentang perempuan ini itu ya. Abdullah bin Umar mengatakan Muhammad walaupun sanad athar ini dhaif. Dan ada lagi athar dari Abdullah bin Abbas juga dhaif. Namun ini adalah pengobatan orang Arab zaman dahulu. Terbukti, iya terbukti. Sekarang mungkin nggak dipraktekkannya? Mungkin nggak kalau antum kesemutan, antum sebut namanya fulan. Jangan nyebut namanya istrinya orang. Artinya antum mungkin pernah jatuh cinta sama fulana, ternyata fulan dinikahin sama orang. Sebut orang yang paling kau cintai, fulana. Jangan. Walaupun antum mungkin juga jantung antum akan berdetak lebih kencang lagi ketika namanya fulana disebutkan. Jadi ini berkaitan dengan kesemutan. Kalau ana baca penjelasan medis ya tentang penyebab kesemutan ini, ada yang penyebabnya adalah diabetes ya. Kemudian penyakit autoimun atau saraf kejepit, ada gagal ginjal, ada racun dalam tubuh, cedera sendi ya, kekurangan vitamin B tentunya. Tergantung sebabnya. Kalau sebabnya itu karena diabetes, mungkin antum nyebut namanya yang antum cintai juga tetap. Karena penyebabnya itu ada. Tapi kalau penyebabnya karena memang faktor didudukin, kemudian dia ya ketutup jalannya darah itu, mungkin dengan memacu detak jantung lebih keras itu, akan segera kesemutan itu hilang. Salah satu yang memacu detak jantung itu adalah menyebut orang yang dicintai. Seperti itu. Dan siapa yang kita cintai semua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian kita hanya mengaku-ngaku cinta, tapi tidak terbukti cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi bab ini ingat bukan tidak ada hubungannya dengan istighatsah. Karena sebagian orang menjadikan ini dalil bolehnya tawassul sama orang yang sudah meninggal dunia, memanggil nama mereka. Karena disebutkan di sini ya Muhammad atau Muhammad, enggak. Jadi itu bukan memanggil tapi hanya mengingat orang tersebut, bukan meminta tolong kepada orang tersebut, bukan bertawassul dengan orang itu, tapi sekedar menyebut nama yang dapat memacu detak jantung lebih cepat lagi sehingga kesemutan itu hilang. Ini kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu. Seperti itu. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan sastra Arab, ya disebutkan di sana. Baik, barakallahu fiik, kita lanjutkan. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن زياد قال حدثنا ابو عثمان عن ابي موسى انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينه وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشر بالجنه فذهبت فاذا ابو بكر رضي الله تعالى عنه ففتحت له وبشرته بالجنه ثم استفتح رجل اخر فقال افتح له وبشر بالجنه فإذا عمر رضي الله تعالى عنه ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون فذهبت فإذا عثمان رضي الله تعالى عنه ففتحت له
فأخبرته بالذي قال الله المستعان. Baik. Bab di sini Imam Bukhari menyebutkan bab tanpa nama ya. Tanpa judul. Beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya dari Uthman bin Ghiyath. Qala haddatsana Abu Uthman dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu kana ma'an Nabi SAW fi ha'itin min hitanil Madinah. Abu Musa bercerita bahwa dia pernah bersama Nabi SAW di salah satu kebun. Ha'it itu penyebutan untuk kebun, di bustan. Untuk kebun di kebun-kebun kota Madinah. Di riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi nyuruh Abu Musa untuk jaga pintu masuk ke kebun itu. Dan dia cerita, Abu Musa al-Asy'ari, wa fi yadin Nabi SAW ud. Nabi memegang ranting kayu. Yadribu bihi minal ma'i wattin. Ya, dia menggerakkan air sama tanah jemaah. Ya biasanya di kebun itu, kebun kurma ya, ada air yang mengalir, yang mengairi pohon-pohon kurma itu. Beliau sedang menjadikan ud itu untuk alat menggerak-gerakkan tanah sama air itu. Faja'a rajulun yastaftih. Datang seseorang minta izin untuk masuk. Minta dibukakan pintu. Abu Musa disuruh jagain. Dan kita tahu adab masuk itu minta izin untuk masuk. Adab memasuk sebuah tempat yang ditutup ya izin dulu. Ada orang minta izin. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Musa yang sedang menjaga? Iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan buat orang itu. Nggak tahu siapa yang izinnya. Tapi bukakan dan kasih dia kabar gembira dengan surga. Allahu Akbar jemaah. Fadhahab. Berangkatlah Abu Musa membukakan pintu. Enggak tahu siapa yang di balik pintu. Dibuka, faida Abu Bakrin radhiyallahu anhu fafatahtu lahu wa basyartuhu bil jannah. Ternyata yang ada di balik pintu Abu Bakar. Maka aku bukakan buat dia dan aku kasih kabar gembira bahwa dia masuk surga. Gimana perasaan antum kalau antum dikasih kabar masuk surga? Gimana? Ya sudah Ustaz, gak ikut kajian lagi sudah masuk surga. Kita ini kan kalau dikasih sesuatu selesai alhamdulillah masuk surga nah. Alhamdulillah la sof awal wala sholli alhamdulillah masuk surga sudah. Itu bedanya dengan para sahabat Nabi. Mereka dikasih kabar gembira, mereka kemudian bersyukur atas kabar gembira itu. Bagaimana Nabi kita alaihissalam sholat sampai bengkak kaki, padahal sudah diampuni dosa beliau yang masa lalu dan akan datang. Apa kata beliau? Afala akun abdan syakura. Ternyata beliau dikasih predikat orang yang diampuni dosa yang masa lalu dan akan datang, semakin membuat beliau semangat beribadah sebagai bentuk syukur. Dan itu yang terjadi dengan para sahabat Nabi ketika mereka mendapatkan kabar gembira masuk surga, mereka semakin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Nggak berhenti beramal ketika dikasih kabar gembira masuk surga. Masuklah Abu Bakar. Thumma staftaha rajulun akhar. Tahu-tahu ada lagi yang minta dibukakan. Faqala iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan buat orang itu. Dan kasih kabar gembira dia dengan surga. Fa idza Umar radhiyallahu anhu. Ternyata Umar bin Khattab. Fa fatahu lahu wa basyartuhu bil jannah. Berkaitan dengan Umar sama jemaah.
dengan Abu Bakar. Kabar gembira masuk surga itu tidak membuat mereka GR dengan amalannya. Mereka tetap beribadah dengan penuh rasa takut dan harap. Dan penuh dengan cinta. Bagaimana ketika Umar ditusuk perutnya. Sedang sholat subuh. Umar itu minta sama anaknya untuk diletakkan di tanah pipinya. Abdullah bin Umar mengatakan, biar di pahaku ayahku, kata dia. Apa bedanya paha sama tanah? Umar marah. La ummalak, kata dia. Khaddi alal ard, letakkan pipiku di tanah, kata dia. Semoga Allah ngampuni aku, kata dia. Semoga Allah ngasihi aku. Kira-kira kalau orang kayak kita jamaah, kayak gitu, oh tenang jamaah, husnul khotimah mana jamaah. Anak mati lagi sholat, dibunuh yang bunuh anak orang Majusi, insya Allah mati syahid. Nggak ada jamaah. Disinilah bagaimana mereka yang kata Allah, wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka terus beribadah kepada kami dengan harap-harap cemas. Mereka berharap kepada Allah, tapi mereka takut. Jadi orang itu semakin kenal sama Allah, semakin takut. Apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya siapa? Para ulama. Makanya Umar tidak merasa tenang walaupun dia mati dibunuh. Tetap dia takut. Apakah bisa kita menumbuhkan gitu? Sebagian kita amalnya sedikit sudah merasa, ya Allah kayaknya anak kalau mati ini husnul khotimah sekarang. Lah jamaah. Ini dikasih kabar gembira masuk surga. Tewas dibunuh ketika sholat. Tetap Umar takut. Thumma istaftaha rajulun akhar. Wa kana muttaki'an fajalas. Kemudian datang satu orang lagi minta dibukakan pintu. Awalnya Nabi bersandar ya, mungkin duduk lagi bersandar atau dengan seapa wallahu alam, tapi kemudian beliau duduk, memperbaiki duduknya. Wa qala iftah lahu. Bukakan buat dia. Wa basyirhu bil jannah ala balwan tusibuhu au takun. Bukakan buat dia dan kasih kabar gembira dia dengan surga di atas bala yang akan menimpa dia. Artinya dia masuk surga tapi harus lewat bala ini jam. Ada ujian, ada petaka yang harus menimpa dia. Fadhahabtu. Kata Abu Musa al-Asy'ari, maka aku pergi membukakan pintu. Fa idza Utsman bin Affan. Ternyata Utsman bin Affan. Aku bukakan buat dia dan aku kabarkan kepada dia apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Utsman ketika dikasih tahu bahwa dia akan masuk surga tapi dengan bala yang akan menimpa dia? Utsman mengatakan Allahul musta'an. Ya, kepada Allah tempat minta tolong. Udah takdirnya seperti itu. Dan Utsman meninggal, siapa yang membunuhnya? Jawab. Kalau yang membunuh Umar jelas orang Majusi, orang kafir. Jawab. Kalau yang membunuh Utsman siapa? Orang-orang Islam. Dan mereka pulang haji. Antum bisa bayangin, orang kalau punya pemikiran khawarij itu jemaah. Nih pulang haji, mereka berhaji, kemudian lewat Madinah, mereka mengepung rumahnya Utsman bin Affan, kemudian mereka membunuh Utsman radhiyallahu anhu sedangkan Utsman sedang membaca Al-Qur'anul Azim. Itu bala yang menimpa Utsman. Ya. Kalau sekelas Utsman jemaah, sekelas
Umar bin Khattab. Mereka harus melewatin sebuah ujian untuk masuk surga. Apalagi kayak kita. Makanya jangan merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Jangan karena antum kuliah di STD Imam Syafi'i, karena antum seorang ustadz ya, lalu ada orang yang mengatakan Masya Allah antum ustadz ya, insya Allah langsung masuk surga antum ya. Jangan lupa ya, ingat sama ana kalau antum masuk surga ya. Insya Allah ana ingat sama antum. Ini siapa? Siapa antum? Korek api neraka itu ustadz. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika meriwayatkan hadis awal man tus'ar bihin nar atau awal man yuqda yaumal qiyamah, Abu Hurairah itu pingsan 3 kali ya, untuk menyampaikan hadis ini. Karena ada hubungannya sama dia. Dia termasuk dari salah satu 3 kategori. Alimun wa qari'ul Quran. Maka beliau pingsan, ditungguin sama orang-orang ya, sampai siuman, duduk lagi. Dia mengatakan qala Rasulullah SAW, pingsan lagi. Sampai yang ketiga dia menyebutkan tadi, yang pertama akan menjadi koreknya api neraka, yang pertama akan disidang pada hari kiamat itu adalah alimun wa qari'ul Quran. Ustaz, alim ulama, dan orang yang pandai membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, imam. Fa'utiya bihi, didatangkan orang ini. Fa'arrafahu alaihi ni'amah. Allah kenalkan dia dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan orang ini mengaku, iya ya Allah, semua itu kau berikan kepada kami. Lalu Allah tanya satu pertanyaan. Fama amilta biha, engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang kau berikan kepada? Apa kata orang ini? Ta'allamtu fik wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Dia mengatakan, dengan semua nikmat yang kau berikan, aku belajar ilmu agama untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Dan aku ajarkan kepada umat manusia. Dia berdakwah, dia ngajar ilmu tersebut. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku menghafal Al-Qur'an untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Yang tahu dengan segala yang terbetik di hati. Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong, dusta. Siapa yang nggak bisa ngomong lillahi ta'ala? Saya ikhlas, saya lillahi ta'ala, saya mencari keridhaan Allah. Semua orang bisa. Tapi benarkah hati kita mengatakan itu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Orang ini niatnya ternyata bukan lillahi ta'ala, dia bohong. Allah katakan kadzabta, innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar hanya untuk mendapatkan gelar alim, ustadz, kiai, apa lagi? Dai, tuan guru. Ada gelar-gelar yang disebutkan, buya. Engkau untuk mendapatkan itu. Waqad qil, dan orang sudah menyebut-nyebut engkau. Di dunia engkau sudah disebut orang alim. Wa qara'ta liyuqala qari, dan engkau menghafal Al-Quran untuk mendapatkan gelar Al-Hafidh, Al-Qari. Dulu sebutannya Al-Qari, sekarang Al-Hafidh fulan. Siapa namanya? Syafiq bin Riza Hasan Al-Hafidh. Oh, Masya Allah. Bapak siapa namanya? Loh, gak kenal sama mana? Doktor Syafiq Riza Basalama, LCMA. Ada orang-orang kalau kenalan jamaah, dia sebutkan semua gelarnya dia. Dia heran kalau ada orang yang gak kenal sama dia. Mamanya ada ketemu di airport, dia kenalkan diri. Saya Bambang namanya. Antum siapa? Gak kenal sama antum. Ini loh di YouTube saya ada. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wallahi sahih jemaah. Ada orang yang kalau kenal tuh dia sebutkan gelarnya dia. Gak perlu. Katakan nama. Engkau ditanya siapa namamu, sebutkan namamu.
Dia nggak tanya gelarmu apa. Kalau ditanya profesinya apa, boleh nggak sebutkan? Apa profesinya? Guru. Guru. Sebutkan guru. Oh, ngajar di mana? Di STD Imam Syafi'i. Oh, Masya Allah. Ya sudah. Mungkin antum heran, kenapa orangnya kok belum kenal sama anak ya? Seperti lah, jemaah, hati-hati jemaah. Makanya tadi kita lihat sahabat-sahabat Nabi ini yang dijamin masuk surga, ternyata mereka semakin semangat beribadah dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Antum masih ingat Abu Bakar dikasih kabar gembira masuk surga, tahu-tahu dia datang minta doa sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Nah, Abu Bakar tadi yang dijamin masuk surga, kemudian dia minta doa sama Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata dikasih doa. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, enggak ada yang ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ampuni aku ya Allah dengan ampunan dari sisimu dan kasihi aku. Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka tadi orang semakin berilmu tentang Allah semakin takut. Dikasih doa minta ampun dan mengakui dosa-dosa serta kesalahan. Tapi berkaitan dengan bab ini jamaah, tadi Utsman bin Affan mengatakan Allahul Musta'an ya. Allahul Musta'an. Jadi memang kita tuh kalau ada perintah yang berat, ada kondisi yang kita sulit untuk menghadapinya, katakan Allahul Musta'an. Atau katakan la haula wala quwata illa billah. Dan berkaitan dengan kesemutan tadi, kita tahu bahwasanya tadi hadisnya dhaif, menyebut nama orang yang dicintai, dan itu mungkin tadi kebiasaan orang-orang terdahulu. Maka mungkin lebih tepatnya kalau antum kesemutan, minta tolong sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Katakan Allahul Musta'an. Katakan la haula wala quwata illa billah. Antum pegang kaki antum ya. Mungkin sambil memohon kepada Allah semoga dikasih kesembuhan. Barakallahu fikum. Ini ada yang pekan lalu? Enggak. Bismillah. Innamal a'malu binniyat. Sama ketika ada lowongan untuk menjadi ustadz, untuk ngajar. Ketika antum melihat diri antum mampu dan antum bisa memberikan manfaat di tempat itu, dan niat antum berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tafadhal. Enggak ada masalah. Karena sebagian orang itu niatnya bukan lillahi ta'ala. Akhirnya dia hanya ingin mendapatkan pujian, suaranya paling enak, ini dan itu. Enggak, dia ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Apalagi kita diperintahkan untuk memperindah suara kita ketika membaca Al-Quran. Dan boleh jadi kalau kita jadi imam, orang-orang akan lebih khusyuk dengan bacaan kita. Karena kita tahu di beberapa masjid itu yang mahasiswa suka sholat di sana, kadang-kala mereka suka bukan karena khusyuk jamaah. Masya Allah imamnya ini Ustaz ya, jangan diganti. Kenapa? Cepet Ustaz, enak sholatnya. Walaupun nggak jelas yang dibaca, antum seneng aja gitu. Iya, kembali kepada niat ya. Afwan Ustaz, izin bertanya. Di rumah ana ada program tabungan Ramadan. Dengan sistem kita menabung dan uang tabungan kita itu digunakan untuk meminjamkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tetapi dengan syarat dikembalikan dalam kurun waktu 2 minggu. Dan ada adminnya, seikhlasnya. Tapi uang admin ini digunakan untuk membantu anak yatim dengan sistem ini. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita mengikuti nabungnya Ustaz? Allahu a'lam jamaah.
Ini ada biaya adminnya. Biaya admin seikhlasnya. Kalau nggak bayar, nggak dikasih pinjaman. Yang ditakutkan ada unsur riba nantinya di situ. Maka coba ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Barakallahu fikum. Ustadz izin bertanya, bagaimana apabila calon mertua yang lamarannya telah kita tolak? Bentar. Bagaimana apabila calon mertua yang lamarannya telah kita tolak? Namun beliau memberikan kita uang yang tadinya 1/4 dari uang mahar untuk diberikan perhiasan. Namun karena tidak jadi, beliau memberikan uang tersebut untuk ana agar dibelikan perhiasan sebagai kenang-kenangan. Apakah boleh uang tersebut digunakan selain permintaan calon mertua? Syukran Ustaz. Ya, sesuai dengan yang ngasih uang itu. Kalau uang itu tadi harapannya dibelikan perhiasan, belikan perhiasan buat kenang-kenangan. Setelah itu mau dijual, fadhol. Ya, karena kalau ketika sudah diberikan jadi haknya jemaah, sudah jadi haknya. Tapi ketika dia memberikan memang untuk dijadikan perhiasan, belikan perhiasan. Mungkin perhiasan itu lebih bermanfaat buat antum nantinya. Masya Allah, ada mertua, calon mertua yang baik, ditolak masih ngasih fulus ya. Masya Allah. Beberapa bulan lalu, kakak ana merit. Lalu saat berlangsungnya merit kakak ana, turun hujan. Dari pertengahan acara hingga selesai. Pertanyaan ana, apakah saya boleh menganggap hujan itu sebagai tanda rahmat, tanda Allah merahmati pernikahan kakak saya? Ahibati fillah, kata Nabi SAW, yang dilarang itu adalah tatayyur. Yang disukai adalah al-fa'l. Nabi SAW yu'jibuhul fa'l. Ya, kita optimis, kita berbaik sangka, turun hujan lah insyaallah. Jadi baiknya semuanya seperti itu. Karena ada orang yang beranggapan hujan ini, oh Allah nggak ridho gitu ya. Kadangkala ada orang yang berharap turun hujan ketika ada acara-acara kemaksiatan. Iya. Kita memohon kepada Allah supaya acara itu tidak berlangsung gitu. Kita berdoa semoga turun hujan. Turunnya hujan itu tetap rahmat. Tetap rahmat atau tidak? Orang-orang nggak jadi berbuat maksiat. Selesai, bubar mereka. Kalau nggak hujan, mereka terus akan melakukan kemaksiatan tersebut. Maka kita berharap semoga turunnya hujan itu, dan memang ketika turun hujan apa yang kita katakan? Allahumma sayyiban nafi'an. Minta kepada Allah agar jadi hujan yang bermanfaat. Setelah menikah, tentu mertua tidak lagi campur urusan rumah tangga anak. Maka batasan apa dikatakan sang mertua tidak boleh ikut campur urusan sang anak? Iya, ahibati fillah, sebenarnya kembali kepada uruf. Ketika anak itu sudah menikah, orang tua itu apabila melihat ada masalah di rumah tangga anak, yang masalah itu adalah masalah yang biasa terjadi di sebuah rumah tangga yang baru, maka jangan sampai orang tua ikut campur di situ. Seorang anak yang baru belajar naik sepeda, biasanya dia akan jatuh. Ketika jatuh dia akan terluka. Apakah anak kecil itu berhenti naik sepeda? Enggak, dia naik lagi. Tapi kalau orang tua turut campur, ya Allah nah jangan nah, sudah jangan naik sepeda lagi. Bagaimana keadaan anak itu? Sampai tua nggak bisa naik sepeda dia. Maka bagi orang tua, biarkan anaknya ketika ada keributan di dalam rumah tangga yang bisa diselesaikan, jangan ikut campur. Kapan ikut campur? Kata Allah Azza wa Jalla, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian lihat
Suami istri ini ribut terus, nggak ada damainya, ribut terus. Apa yang terjadi? Di sini baru kirim utusan dari pihak laki-laki, utusan dari pihak perempuan, ini campur tangan. Karena nggak bisa diselesaikan masalahnya oleh mereka. Ketika mereka bisa menyelesaikan, selesaikan. Kemudian ada kondisi yang mertua ini berusaha untuk menyelesaikan masalah di rumah tangga anaknya. Ini mertua perempuan, mertua dari pihak perempuannya. Tapi suami nggak mau. Maka tolong mertua hargai suami. Kejadian ketika Nabi SAW di rumahnya, Aisyah angkat suara jemaah ya. Di atas suara Nabi SAW, Abu Bakar sedang lewat, mungkin dengar itu Abu Bakar minta izin masuk ke rumah Nabi SAW. Abu Bakar ketika masuk itu didatengin Aisyah jemaah, mau digampar sama Abu Bakar. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah ya binta Ummi Ruman. Berani-beraninya engkau mengangkat suaramu di atas suara Rasulullah SAW, wahai putrinya Ummu Ruman. Tidak dikatakan putrinya Abu Bakar jemaah, putrinya Ummu Ruman. Kira-kira kalau antum punya mertua masuk rumah mau mendidik istri antum, bapak mertua, alhamdulillah beresin anak bapak ini. Ini memang kurang ajar pak. Ada. Bagaimana Abu Bakar ditahan sama Nabi SAW, dihalangi, mau deket ke Aisyah dihalangi, nggak boleh. Nah itu jadi suami yang benar, kayak gitu. Ada kondisi Nabi SAW ikut campur di rumah tangga anaknya, tapi untuk mendamaikan. Antum dengar cerita ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Fatimah di siang hari, Ali nggak ada, Ali nggak tidur jam. Padahal biasanya jam segitu Ali tidur di rumah. Maka Nabi SAW bertanya, Aina ibnu ammiki, mana anak pamanmu? Subhanallah, nggak ditanya mana suamimu, mana anak pamanmu? Kata Fatimah, ghadabani anifan, falam yaqil indi. Dia tadi marah sama aku, nggak tidur siang di sini. Kalau sudah seorang suami keluar rumah, nggak tidur di rumah, ini kayaknya masalahnya agak parah jemaah. Apakah Nabi SAW membiarkan hal itu? Tidak. Dicari Ali. Dicari Ali bin Abi Thalib. Kasih tahu Ali tidur di masjid. Didatangi sama Nabi SAW. Tapi tidak menanyakan masalahnya apa, ini tuh enggak. Jadi mertua pokoknya datang ngobrol sama menantunya, insya Allah masalahnya clear sudah. Cuma kayaknya selendangnya jatuh kemudian dia terkena debu. Nabi SAW mengatakan, Qum Aba Turab, Qum Aba Turab. Bangunlah wahai bapaknya debu. Jadi kadangkala mertua itu sekedar dekat aja sama menantu lah. Insya Allah masalah selesai. Tolong terangkan bagaimana cara efisien agar bila bisa hafal satu halaman dari Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Yang pertama kita tahu orang itu punya kekuatan hafalan beda-beda. Tapi hafalan itu seperti pisau yang bisa diasah. Boleh jadi antum menghafal hari ini cuma 2 baris. Besok 2 baris. Terus antum hafalin. Nanti setelah berapa hari tambah lagi. Tambah lagi. Anda ingat ada seorang yang sulit menghafal. Akhirnya dia membaca yang mau dia hafal 40 kali baru dia hafal. Setelah berbulan-bulan dia lakukan itu, semalam dia bisa menghafal 200 bait. Waktu itu dia sebutkan baitnya syair. Dia bisa menghafal 200 bait dalam waktu semalam. Yang sebelumnya 1 aja butuh 40 kali membaca. Maka yang diperlukan tadi adalah yang jelas berdoa. Kemudian antum pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ana mau 1 halaman, nggak bisa. Antum pelan-pelan, naik nanti, naik lagi. Kemudian waktunya. Waktu menghafal itu ya mungkin sekarang habis subuh. Termasuk waktu yang nyaman.
dan usahakan ketika menghafal di tempat yang tidak ramai, yang sepi, dan sebelum antum menghafal pastikan bacaan antum sudah benar. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, apabila kita mendoakan seseorang yang kita cintai, namun ternyata dia bukan jodoh kita, Ustaz, apakah Allah akan merubah takdir kita dengan doa tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, kita tahu orang yang mendoakan orang lain, mendoakan kebaikan buat orang lain, sedangkan orang itu tidak tahu, Allah akan kirim malaikat yang mengaminkan doa kita, lalu mengatakan walaka bimithil, engkau akan dapat seperti itu. Jadi kalau antum mendoakan orang yang antum cintai dahulunya, mudah-mudahan dia dijaga sama Allah ya, mudah-mudahan dia diberi taufik sama Allah, tahu-tahu ternyata dia nikah sama orang lain, tetap antum akan dapat balasan doa yang antum baca. Tapi ketika itu sudah terjadi, doakan dia semoga pernikahannya sakinah, mawaddah dan rahmah. Jangan pernah antum berpikir ku tunggu jandamu. Nah, karena dia kan nggak bisa. Akhirnya antum mendoakan bagaimana dia punya masalah dengan suaminya. Jangan jamaah. Insya Allah, Allah berikan yang terbaik. Ketika perempuan itu nikah dengan orang lain, insya Allah Allah akan berikan buat antum yang lebih baik dari perempuan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Titipan pertanyaan dari Makassar. Jauh banget jemaah. Saya dulu pernah bertanya tentang karyawan untuk berkomitmen ketika hendak melamar calon saya. Saya dulu pernah bertanya tentang keraguan untuk berkomitmen ketika hendak melamar calon saya setelah lulus nanti. Karena belum adanya finansial, karena masih berkuliah. Mungkin Ustadz ingat. Yang mana ya? Saya ingin mengabari bahwa saya sudah mematangkan niat dan mulai membenahi diri agar pantas di mata dia. Mulai dari mendalami ilmu agama, memperkuat fisik, belajar finansial rumah tangga dan lain-lain. Alhamdulillah wa jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya dulu Ustaz. Saya ingin bertanya, haruskah saya menunggu untuk melamar sampai benar-benar mencapai kemapanan beberapa waktu setelah lulus, atau saat dari pasca wisuda dengan membawa komitmen? Nah, artinya kan tadi melamar tidak harus menikah pada waktu itu jemaah. Jadi kalau bicara melamar itu nggak harus setelah melamar antum menikah. Boleh jadi antum melamar sekarang, kalau calon mertua mengatakan nanti engkau setelah lulus datang ke sini lagi, ya sudah. Tapi antum sudah setor muka dulu paling tidak. Kalau memang antum merasa dia wanita yang solehah, yang pantas untuk menjadi ibu buat anak-anak antum. Jadi nggak perlu harus nunggu benar-benar mapan, karena ada di antara kita yang baru mapan setelah menikah. Kebanyakan kayak gitu, Jam. Anak ketika menikah nggak punya apa-apa, Jam. Handphone nggak punya, motor nggak punya. Punyanya apa? Ya punyanya cuma uang saku yang diberikan oleh Jamiah Islamiyah, bas itu aja. Mobil nggak punya. Dan ternyata Allah baru kasih mobil. Anak ingat, anak baru punya mobil pertama kali itu ketika lahir anak pertama. Jadi memang anak ini bawa rizki. Kalau kita berpikir seharusnya kita itu mapan ketika belum punya istri, ketika belum punya anak, kan rizkinya dimakan sendiri kan. Tapi ternyata enggak. Anak-anak itu bawa rizki yang kita sebagai perantaranya. Istri kita juga punya rizki, nggak makan rizki kita. Maka nggak perlu nunggu mapan. Yang penting antum mampu untuk kasih nafkah, selesai. Dan mampu untuk bayar maharnya tentunya. Barakallahu fikum. Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana agar kita tetap fokus dan istiqomah dalam belajar dan murojaah, menghafal dan menghafal di tengah banyaknya masalah keluarga yang kita hadapi, sehingga terkadang membuat kita stres dan futur serta malas dalam belajar. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Yang pertama, antum banyak mengatakan seperti yang dikatakan Utsman, Allahul Musta'an. Ketika datang masalah minta tolong sama Allah. Banyak baca la haula wala quwata illa billah. Dulu anak punya kawan jemaah yang pinter sekali. Gara-gara masalah keluarga, dia stres sampai gila. Masalah itu bukan untuk dipikirkan. Masalah itu beban yang harus antum letakkan. Loh, diletakkan di mana? Letakkan kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan, ya Allah, aku nggak mampu. Karena ada orang yang masalah dipikirkan. Apakah dengan memikirkan masalahnya selesai? Nggak selesai. Yang ada menjadi beban. Maka apa yang antum lihat masalah keluarga orang tua mungkin ya. Kadang-kala ada orang tua yang mau bercerai. Antum harus yakin bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi semua sudah dicatat. Kalau orang tua antum cerai, maka akan cerai. Dan ketika itu terjadi perceraian antara orang tua yang dia tidak berharap itu, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya udah, mau diapakan sekarang? Itu jadi musibah buat anak-anak ketika orang tuanya berpisah. Tapi tetap kita berbaik sangka sama Allah, insya Allah di masalah itu ada hikmah. Tapi intinya tadi nggak harus antum pikirkan. Yang antum pikirkan, yang sekarang antum mau kerjakan, kerjakan. Kalau tadi bicara mau fokus, udah fokus. Sambil terus berdoa. Semoga masalah itu diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Biar Allah yang menyelesaikan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau mikir sudah mikir, oh gimana nanti ya kalau terjadi perceraian ya, gimana sekolahnya anak nantinya, gimana kalau ayah tidak ngasih nafkah, gimana, itu mikir. Yang antum nggak tahu nanti apa yang akan terjadi, maka serahkan sama Allah, karena antum dikasih rizki sendiri sama Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan kepada Allah, siapa yang akan mencukupi? Allah yang mencukupi. Bukan orang tua, bukan paman, bukan pekerjaan, bukan gaji, tapi Allah yang akan mencukupi. Dan kita tahu, orang yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah akan cukupi dia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.